Jadi memasuki area ini sudah bau harum, ada bau-bau menyan. Tapi itu dan ini ada di Bukit Pekal. Jadi di sini kayak bau-bau menyan, juga kayak bau-bau serai. Oh, sos, gininya mau nggak harus telanjang, Oke. Oke guys, jadi setelah tadi kita menempuh perjalanan berangkat dari jam 8 kita dari Bali, sekarang nyampe jam setengah 12 di Mojokerto. Oke, jadi kita sudah check-in di hotel, di masuk kamar. Nah ini rencananya langsung kita mau melukat di Lot Tundo ya? Jolotundo di Mojokerto. Nah itu sebuah tempat pemandian. Nah nanti katanya pas mau mandi itu harus kita tidak pakai pakaian sama sekali, jadi alias bugil. Jadi saya juga pertama kali nanti sama rombongan, kita ada 29 orang. Nah ini mau siap-siap dulu, ini ganti baju. Oke, ini persiapan kita mau melukat atau mandi di Jolotundo. Dengan suksema terbangku. Nah, dulu Pak Man jamnya kan nyana hilang tuh. Pak hilang jam kan? Ah, sengken loh. Ini itu hilang. Terus dia jang di tasnya, jangan di tasnya kita, tasnya aja jang. Apa menjawab? Oh, gantian gitu. Kan nih gaduh tenung nih. Ya ada ulang-ulang kalau gede dia. Senek aku bakar. Senek itu aku abak kata wah. Oke, ini persiapan kita ke Jolotundo. Nah, ini ceritanya tadi beberapa ngobrol sama yang pernah ke sana. Biasanya nanti ada mudah-mudahan rahayu. Jadi di sini katanya membawa sesuatu kayak cincin seperti ini bisa hilang katanya kalau kita tidak bisa nyimpan. Nah, terus tadi ada kejadian yang mungkin nanti kejadian spiritual. Nah, kita akan sarang. Kita akan sarang. Oh, dengan digawakan sarang. Oh, sarang. Kondisinya kurang fit. Oke, sekarang kita menuju pemandian Jolotundo. Ini dengar-dengar ada cerita memang nanti ada pemandian spiritual. Pade pernah Pade sana Pade? Hah? Jadi no. Ini kalau Pernah. Hah? Pernah. Lalu ini sekali. Oke, jadi nanti kita lihat seperti
Diapa, yaitu Jolotundo yang ada di Mojokerto. Nah, inilah perjalanan spiritual kita Tirta Yatra bersama Semeton. Semoga harahayu. Mojokerto merupakan daerah yang kaya akan situs-situs bersejarah. Hal ini disebabkan banyak ditemukannya napak tilas peradaban zaman dahulu, khususnya masa kerajaan Majapahit. Konon Mojokerto merupakan titik pusat atau ibu kota dari Majapahit. Peninggalan-peninggalan yang tersisa sampai detik ini, salah satu di antara peninggalannya adalah petirtan air Jolotundo. Petirtan air Jolotundo berada di lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tempat ini sangat sejuk karena berada di daerah barat Gunung Penanggungan dengan ketinggian sekitar 525 mdpl. Oke, sekarang kita setelah tadi base-nya parkir, kita jalan mungkin lagi berapa meter dari tempat pemandiannya. Jolotundo. Inilah petirtan Jolotundo. Nanti masuknya apa enggak sih kamu? Wadahnya gak di situ. Iya. Jalan itu. Oke, setelah tadi kita karcis masuk Jolotundo, dewasa 10.000, anak-anak 7.500. Ini berapa meter? Kurang lebih 200 meter. 200 meter ya, oke. Prabu Erlangga, ya. Jadi dari tempat pembelian karcis berjalan naik sedikit sekitar 200 meter. Setelah membeli tiket yang lokasinya berjalan sedikit ke dalam, ada gapura utama masuk ke area situs candi dan pertirtaan. Dari sini saya merasakan nuansa magis dan spiritual yang sangat kental, di mana sepanjang jalan nanjak ke lokasi tercium bau harum sekali seperti bau menyan atau dupa yang harum sekali. Terus angke, miring. Di sini juga ada bumi perkemahan, jadi tempat-tempat orang kemah. Jadi memasuki area ini sudah bau harum, ada bau-bau menyan, kayak bau menyan ya, kayak bau menyan gitu. Jadi kayak bau menyan. Jadi setelah
masuki area ini sudah bau menyan yang menyengat sekali. Suasana magisnya terasa. Jadi sering majesnya terasa sekali. Itu kakaknya nampak gitu. Oh sih. Datang yang mencium bau. Bau menyannya pakai menyan. Kita yang ngiring. Aduh nak nisir saking dia lap-lapan. Oke, ampun. Semangat sekali aduh. Apa mau benar dia jangan? Kok ambilnya macam mana? Apa itu? Ambilnya mau cacing ha. Oke. Jadi dari tempat loket tiket kita berjalan terus menanjak. Jika kita berkunjung di sehari, mungkin kita akan melihat lebih jelas suasana sekeliling. Nah, ini beberapa foto-foto yang saya dapat di internet tentang situasi dan penampakan di siang hari. Bau kemenyan yang terus keras sekali nih Kiat. Luar biasa sekali. Adi di belakang ada itu. Sebentar kami. Jadi ini masih naik menuju Petirtan dari Celotundo. Nah, Petirtan ini ada di Bukit Pekal. Sebelah baratnya bukit atau lereng Penanggungan. 35. Nan boxing dah. Mobil. Minggir. Mobil rek soalnya ini. Berbagi itu. Oke, jadi di sini juga ada tempat parkir sebenarnya bagi mobil dan sepeda motor. Jadi mobil pribadi. Hujan. Mantap ide ini. Sebagai situs peninggalan Raja Udayana, tradisi Hindu masih sangat terasa kental sekali. Tepat di atas kolom perjalanan kita akan mendapati sebuah tempat pemujaan lengkap dengan dupa dan sesajen Hindu kejawen. Ada juga ornamen-ornamen payung Bali yang turut menghiasi. Ke Petirtaan kurang lebih 30 meter aja. 30 meter ya? Iya, deket tidak nyampe. Siap. Ya, sana saya kasih tempat untuk nyampe. Ya, permisi tadi. Ini Masih di belakang juga. Sudah kan. Kita satu rombongan. Oke, jadi tadi bilang apa namanya itu? Pemandunya bilang dari sini sekitar 30 meter lagi. Kita lurus begini loh daripada. Pengantar pore lu. Oh, kita
Oke, ini sudah sampai. Om Swastiastu. Penamaan pertitan air yaitu Jolotundo bukanlah sembarangan penamaan. Penamaan tersebut mengandung sebuah arti Jolotundo yang berasal dari kata jala dan tundo. Jala yang bermakna air dan tundo yang bermakna tingkatan. Tingkatan di sini maksudnya adalah tunda atau yang bertingkat. Ketika dua kata tersebut digabungkan, maknanya menjadi kolam air yang disusun secara bertingkat. Karena suasana yang remang-remang dan beberapa titik gelap, kita tidak bisa jalan keliling untuk melihat situs Jolotundo. Karena suasana yang remang-remang dan beberapa titik gelap, kita tak bisa jalan-jalan keliling untuk melihat situs Jolotundo, yang hanya bukan sebuah pertitaan saja, tetapi ada juga sebuah candi yang sudah menjadi kepingan-kepingan, di mana dari artikel yang saya baca bahwa Candi Jolotundo ini sendiri dulunya berfungsi sebagai tempat pemujaan. Lalu dalam suasana remang-remang kita bisa melihat hal menarik lain di pertitaan ini, di mana banyaknya ikan mas yang ada di kolam pertitaan. Banyak yang percaya juga kalau kita memberi makan ikan-ikan ini maka rezeki akan lancar. Pertitaan Jolotundo merupakan kolam atau pemandian yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit oleh Raja Udayana yang merupakan Raja Bali yang menikahi Putri Gunapriya Dharmapatni dari Jawa. Pertitaan Jolotundo dibangun oleh Raja Kerajaan Udayana sebagai wujud cintanya kepada putri dari Jawa tersebut, yaitu Putri Gunapriya Dharmapatni yang dinikahinya dan menyambut kelahiran anaknya yaitu Airlangga yang lahir pada tahun 991 Masehi. Pembangunan pertitaan Jolotundo dilaksanakan pada tahun 997 Masehi. Menurut sumber lain, pertitaan ini merupakan tempat pertapaan Airlangga setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari singgasana Kahuripan. Pada pertitaan Jolotundo terdapat dua kolam yang diperuntukkan kepada sang raja dan ratu. Ada campur tangan Wangsa Insyana keturunan Empu Sendok dalam pembuatannya. Ini karena pada relief prasasti dinding Jolotundo terbaca 899 Saka atau 977 Masehi yang dianggap tahun berdirinya pertitaan ini. Sedangkan Prabu Airlangga lahir pada 990 Masehi, sehingga Jolotundo sudah ada terlebih dahulu daripada Airlangga. Namun masyarakat umumnya menganggap Jolotundo sebagai peninggalan Airlangga. Hal ini dipahami mengingat Jolotundo terletak di sekitar wilayah kerajaan Kahuripan yang didirikan Airlangga. Candi Jolotundo memiliki panjang sekitar 16 meter dan lebar sekitar 13 meter yang disusun dari batu andesit yang dipahat halus. Candi Jolotundo memiliki pancuran air sebanyak 52 pancuran air yang akan selalu memancarkan air sepanjang musim. Ada dua tempat untuk pemandian atau gimana rasanya, berdinding batu Mas? di sebelah kiri. Segar ya. Konon pemandian ini dulunya sebagai tempat untuk para petinggi dan keluarga kerajaan untuk menyucikan diri. Untuk sendang di sebelah kiri digunakan untuk laki-laki dan sendang di sebelah kanan untuk ini bau apa ya? Kayak bau
Menyan, bau menyan. Hah? Masih full? Ya? Hah? Ini? Tuh, itu. Nih, ini tadi ya sih ya. Ini khusus mandi. Kayak bau serai ya? Bau-bau serai kan? Mungkin ada pohon serainya. Kayak apa? Cerbokasi, bau-bau bekasi. Jadi di sini kayak bau-bau menyan, juga kayak bau-bau serai. Oh, sos, gininya mau bau serai. Iya. Iya, lanjut. Nah, inilah dia tempat pemandiannya. Nah, jadi untuk wanita kita tidak bisa meliputnya. Semeton, nah saat ini saya ada di pemandian atau Pertirtan Jolotundo yang berada di desa Trawas Mojokerto. Nah, inilah dia tempatnya. Jadi pemandian ini adalah peninggalan dari Raja Jayana yang diberikan kepada anaknya yaitu Erlangga. Oke. Persisaan Jolotundo telah mengalami 2 kali pemugaran, yaitu pada tahun 1923 oleh pemerintah Hindia Belanda dan pada tahun 1990 sampai 1994 oleh pemerintah Indonesia. Sumber mata air Jolotundo sendiri dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai sumber mata air abadi yang tidak pernah habis, walau saat musim kemarau, dan sebagai sumber kehidupan penduduk seleliman. Sumber mata air Jolotundo juga merupakan sumber mata air terbaik nomor 3 dunia. Hal itu pernah diliti oleh seorang arkeolog Belanda yang memiliki penelitian terhadap sumber mata air Jolotundo pada tahun 1986. Sedangkan pada tahun 1994, dokter pusat dari Jakarta juga meneliti sumber mata air ini dan menyatakan ini adalah sumber mata air terbaik nomor 2 di dunia yang setara dengan air Zam-Zam. Di sini tempat kita mengaturkan pejati. Nah, di sini kita dilarang mandinya memakai sabun atau sampo. Nah, inilah dia. Di dalam pemandian. Di pemandian salah satunya. Jadi ini lokasinya di tempat pria atau laki-laki yang berada di sebelah kanan. Air Jolotundo dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit dan membuat peminumnya awet muda. Tak heran bila pengunjung Jolotundo membawa botol atau jerigen supaya bisa membawa pulang air Jolotundo. Nah, rombongan kita pun tak ketinggalan membawa pulang air pertitaan Jolotundo ini. Jadi sekarang saya mau mandi di pertitaan Jolotundo. Ini tempat khusus untuk pria. Jadi di sini ada berapa ruangannya? Dan itu cara ini harus kita telanjang. Jadi kita sudah boleh memakai celana. Harus telanjang katanya. Harus telanjang.